Disebutkan salah satunya dalam hadis itu wa rajulun tasaddaqa, dan seorang yang bersedekah bi shadaqatin, dengan sedekah fa akhfaha, lalu dia sembunyikan, jadi tidak diekspos, ya, hamba Allah begitu ya, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahui, tangan kirinya tidak tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disodakokan oleh tangan kanan. Nah, ini jadi spesial, ini khusus nanti hadis muttafaqun alaih, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, kalau kita punya amalan ini, ya insya Allah akan selamat ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi nanti mungkin saya tambahi ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, ini karena materi hari ini tentang keutamaan sedekah. Saya sebenarnya banyak materinya, cuma karena permintaan panitia ya sudah kita fokuskan saja ya. Di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan tentang 7 golongan ya. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Jadi karena matahari ini diciptakan lagi sangat panas dan jaraknya itu 1 mil. 1 mil itu sekitar hanya 1,7 kilo ya. Qadromil dalam hadis Nabi itu. Sehingga sangat panas. Banyak orang berenang dengan keringatnya. Itu diakibatkan karena matahari didekatkan pada saat kondisi di padang mahsyar ya, sebelum masuk ke surga. Sab'atun yudhillumullah, ada 7 ya, golongan yang dinaungi di dalam naungan Allah di padang mahsyar itu. Yauma la dhilla illa dhilluhu, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi tidak ada payung lagi, tidak ada kanopi lagi, tidak ada tenda-tenda lagi, tidak bisa dipesan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan salah satunya dalam hadis itu wa rajulun tasaddaqa, dan seorang yang bersedekah bi shadaqatin, dengan sedekah fa akhfaha, lalu dia sembunyikan, jadi tidak diekspos, ya, hamba Allah begitu ya, 1 miliar hamba Allah itu, 5.000 disebutkan, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahui, tangan kirinya tidak tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disodakokan oleh tangan kanan. Nah, ini jadi spesial, ini khusus nanti hadis muttafaqun alaih, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, kalau kita punya amalan ini, ya insya Allah akan selamat ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau menampakkan ya? Maka menampakkan dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqat, jika engkau menampakkan sedekah itu fa ni'mahi. Nah, itu sesuatu yang bagus. Jadi tampakkan nama-nama list itu ya, list. Wa in tukhfuha, jika engkau menyamarkan atau menyembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, maka itu ada sesuatu yang baik. Nah, jadi misalnya dulu di Masjid Raya itu bikin ini, itu ada langsung nama keluarga siapa ya? Saya masih ingat itu, kel itu keluarga. Jadi satu ini dilelang. Nah, setelah itu dicat, akhirnya sudah hilang keluarga. Nah, artinya itu dinampakkan, itu boleh-boleh saja untuk menarik orang. Namanya lelang sedekah, lelang itu keramik, lelang ini. Apakah itu bukan riya? Tidak termasuk riya.
Jadi sangat-sangat berbeda. Kalau riya itu kan ingin dipuji, kalau tidak disebut namanya dia marah, kenapa ini saya sudah nyumbang, kalau tidak karena saya maka masjid ini tidak jadi. Nah, itu sudah kategori riya, itu bisa menghapus. Dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalau kita sudah bersedekah lalu kita hapus dengan man. Man itu artinya ya tadi itu, seandainya bukan saya ini kayaknya tidak jalan ini, donaturnya ini, nah gitu. Nah, itu tidak usah disebut-sebut ya. Tapi kalau untuk niat tadi supaya menampakkan dalam rangka untuk mengajak orang, ya namanya tahadus, sama dengan tahadus bin nikmah itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini loh saya punya nikmat, ya, diceritakan nikmat itu, ini caranya, testimoni itu. Nah, itu bukan berarti sombong, tidak. Tetapi dengan tahadus bin nikmah itu mudah-mudahan ya, kita berdoa saudara-saudara kita itu juga mendapatkan nikmat yang sama. Tiba-tiba dapat hadiah umroh, marbot misalnya, itu kan termasuk salah satu dari nikmat ya. Nah, wal adza, dan tidak boleh kita menyakiti itu maksudnya ya, menyinggung perasaannya. Nah, jadi qaulun ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti. Nah, kamu sekarang sudah saya kasih, tapi nanti seumur hidup jangan kesini lagi ya. Nah, itu bisa menghapus, hati-hati ya. Jadi sudah dilepas saja, tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut. Pasti itu ada hitungannya di dalam illiyin ya. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal perbuatan ada di dalam illiyin. Jadi begitu ya. Jadi ini kalau memang sering kita samarkan atau sembunyikan, nah itu nilainya itu sangat tinggi. Nah, nanti di akhirat insya Allah menjadi naungan. Nah, ini kenapa ini saya kok teduh sekali? Ya, ternyata dulu kebiasaan menyembunyikan sedekah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, nah ini ya, qala al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Ya, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi itu lebih bagus dari yang diberi. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang engkau biayai tanggungannya. Nah, jadi anak, istri itu terhitung sebagai sedekah. Jadi jangan ini repot-repotin kalau sudah menikah, ini biaya lagi. Ya, itu terhitung sebagai sedekah kita kepada istri, kepada anak, itu tidak akan hilang. Kita sebagai kepala keluarga, lalu dengan adanya infak itu kita ikhlas, ya Allah saya telah bekerja keras, peras keringat banting tulang, kok ini saya kasihkan istri saya, anak saya, itu terhitung sebagai ya, pahala sedekah. Wa bada biman ta'ul, mulailah dengan orang yang engkau biayai. Nah, gitu. Nah, seimbanglah, jangan kemudian ini saya masih kebutuhan keluarga, itu dibagi-bagi. Kalau memang sudah kebutuhan keluarganya itu cukup, nah, itu nanti bisa digunakan yang lain. Insya Allah tidak akan berkurang ya. Wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan pahala sedekah.